جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab terjemahan Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam. Pembahasan kita kali ini yaitu sebab-sebab dikabulkannya doa. Tentu semua dari kita memiliki harapan, keinginan, iradah dan objektif di kehidupan ini, baik untuk masa depan dalam waktu dekat atau jangka panjang. Semua dari kita menginginkan maslahat, kebaikan dan kesejahteraan, dan menginginkan terhindarnya diri kita dari madarat dan keburukan. Kita semua mengetahui dengan jelas bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Dialah Al-Wahhab yang maha memberi, dialah Ar-Razzaq yang maha merizki, dan dialah Ar-Rahman yang maha mengasihi. Maka kita memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan perintahnya dan perintah Rasulnya, agar kita senantiasa meminta kepadanya. Namun tentu ada faktor-faktor yang mendukung terkabulnya doa, selagi pula ada faktor-faktor yang menutup terkabulnya doa. Dan pembahasan pada malam hari ini insyaallah sebab-sebab terkabulnya doa di bawah naungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-10, korelasi antara doa dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Maka Nabi SAW bersabda sebagai kelanjutan dari hadis ini, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang melakukan safar, yutilus safar, melakukan perjalanan yang jauh, dan dia itu asy'ath, berambut acak-acakan karena safar, aghbar, badannya berdebu karena safar. Terlebih safar di zaman ketika itu, safar yang di sekeliling perjalanan debu-debu dan padang pasir. Yamuddu yadayhi las sama. Yamud yaitu mengumpulkan tangannya dan mengangkatnya menuju ke langit. Ya Rabb sembari berkata wahai Rabb, yaitu menyebutkan nama Allah. Namun kendati pun dia berdoa begitu amat disayangkan. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi gizi dengan diberi makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana hal itu bisa dijawab, doa itu bagaimana bisa dijawab? Kalimat-kalimat ini menunjukkan ada dua kubu. Kubu pertama yaitu hal-hal yang menyebabkan terkabulnya doa.
Kubu yang kedua yaitu hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Ketika ada hal-hal yang menjadi faktor terkabulnya doa bertentangan dengan adanya faktor-faktor penutup atau penghalang doa, maka dikhawatirkan apa? Tidak terjawab doanya. Dalam rangkaian sabda ini Nabi SAW mengisyaratkan sejumlah adab dalam berdoa. Berikut sebab-sebab yang menjadikan doa dikabulkan. Kemudian ada juga hal-hal yang menyebabkan doa tertolak dan tidak dikabulkan. Nabi menyebutkan di sini sebab-sebab terkabulnya doa ada 4. Dari pertama kalimat yutilus safar, yaitu orang yang sedang safar jauh, sedang safar. Safar merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab. Mustajab itu terkabul, yang tidak ada keraguan pada doa itu. Pertama, da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Doanya orang yang terzalimi. Kedua, wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi liwaladih. Doa kedua orang tua, doa orang tua kebaikan untuk anaknya, liwaladih, untuk anaknya. Di sini da'watul walid, doa orang tua kandung, li waladih. Huruf lam di sini menunjukkan doa kebaikan. Kalau doa keburukan itu da'watul walid ala waladih. Ya. Jadi yang dikabulkan adalah doanya orang tua kebaikan buat anak kandungnya. Maka ini 3 doa yang dijawab oleh Allah, tidak ada keraguan padanya. Namun ketika faktor-faktor ini, yaitu terzalimi atau sedang safar atau karena ada kekerabatan keorangtuaan kandung, kerabatan kandung, didapatkan padanya aib-aib seperti makanan haram, minuman haram, pakaian haram, maka tidak terjawab doanya. Tapi di sini ibrahnya adalah safar yang panjang itu dijawab doanya. Semakin jauh jarak safar, semakin dekat dikabulkannya doa. Karena itu adalah momen di mana hati manusia diduga akan luruh. Karena jauhnya di negeri orang dan menahan kesulitan. Dan luruhnya hati adalah di antara sebab paling besar terkabulnya doa. Ya, luluhnya hati di antara sebab paling besar terkabulnya doa. Dan orang yang ketika safar dia dalam keadaan sulit. Kata Nabi SAW, safar itu qit'atum minal azab. Safar itu adalah sepotong dari azab, siksaan. Maka orang yang sedang safar itu sedang berada di kesulitan, jauh dari negeri dirinya, jauh dari daerah rumahnya. Ketika Anda sholat ketika sedang pulang kerja atau ketika lagi bepergian, sholat di masjid orang itu pasti perasaan di hati itu berbeda dengan sholat di masjid sendiri. Sholat di masjid sendiri enak, familiar. Tapi sholat di kabupaten lain, di masjid orang, pasti di hati itu terasa lebih hangat. Saya sedang berada di daerah yang entah bagaimana daerah ini. Ada sisi tawakal yang lebih ketika sholat di masjid yang jauh. Bahkan rekan-rekan saudara-saudara kita yang pulang dari kantor ke Depok misalnya, kemudian mungkin suatu di perjalanan pulangnya dia maghrib di suatu masjid di Lenteng Agung atau mungkin di Pancasila atau di tempat lain, menuju rumahnya dia sholat maghrib itu pasti kerasa. Memang ini bukan sesuatu yang familiar baginya, tetapi ada kehangatan yang lebih, seolah-olah sedang safar. Maka perasaan-perasaan luluh seperti ini, hangat seperti ini, inkisarul qalb seperti ini, itu menjadi faktor terkabulnya doa karena hidup hatinya ketika itu. Begitu pula orang yang sedang safar. Lebih bagus lagi safarnya semakin jauh misalnya karena ada hajat. Lebih bagus lagi safarnya dalam rangka taat dan ibadat. Maka ini lebih afdal lagi. Misal dia safar pulang kampung demi berbakti pada orang tua, atau memberikan kebahagiaan buat orang tuanya, atau safar memang untuk menikah karena ibadah niatannya, atau safar karena tugas dari kantor dinas, itu ibadah semua.
maka semakin ada faktor-faktor pendukung, maka semakin terkabulnya doa. Seperti itu. Mau tahu nggak jemaah? Bukan safar tapi rasa safar. Apa itu? Kelenteng Agung dari Bekasi. Bukan safar, tapi rasanya kayak safar. Apalagi ada pengeboran macam-macam itu rasanya kayak safar. Iya, itu tinggal doa aja gitu. Pulang dekat Antam ada lagi itu. Iya, ya itu rasanya kayak safar. Ya, masya Allah, bukan mengeluh. Tapi kadang masyaqqah di perjalanan, kesulitan di perjalanan itu adalah momentum yang membuat hati kita itu luluh sehingga dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu ibrahnya. Namun sekarang bagaimana sih definisi safar itu atau batasan safar itu? Kalau sekarang sebentar. Safar itu pembatasannya para ulama berbeda pendapat. Tergantung dari bagaimana ulama meninjaunya. Ya, tergantung dari bagaimana ulama meninjaunya. Pendapat pertama, safar itu disebut safar ditinjau dari jarak. Itu pendapat pertama, bukan ditinjau dari kesulitannya atau ditinjau dari waktunya, bukan, ditinjau dari batasan jarak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, safar ditinjau dari apa? Dari uruf, kearifan lokal, tinjauan mindset orang-orang daerah itu atau mindset orang yang safar itu. Ya, mindset kaumnya orang yang sedang safar itu. Ya, jadi ini pendapat kedua. Pendapat pertama tinjauan yaitu masafah, yaitu jarak. Yang kedua tinjauan dari urfiyah, yaitu kearifan lokal, mindset orangnya, mindset kaum orangnya ini. Kalau yang pertama berarti dari masafah jarak, maka bagi ulama ini wallahu alam sekitar 85 km kalau sekarang minimal. Melebihi 85 km ini hasil ijtihad ulama berangkat dari beberapa dalil yang menunjukkan itu. Maka lebih dari 85 km maka itu sudah tergolong apa? Safar. Itu sudah tergolong safar. Ya, itu yang pertama, pendapat pertama. Tidak dilihat dari seberapa sulitnya perjalanan, tidak. Boleh jadi cuma naik pesawat atau naik kereta cepat lagi. Tapi lebih dari 85 km maka ini safar. Maka ini safar. Ya, maka ini safar. Pendapat pertama ini tidak melihat dari segi kesulitan, tidak melihat dari segi durasi, tapi hanya berpatok pada angka minimalis dari jarak safar, 80 km paling minimal. Nah, kalau misalnya dia jalan kaki dari Kalibata ke Depok sehari full, safar bukan? Safar bukan, Pak? Jakarta ke Depok sehari full, safar bukan, Pak? Bukan, melainkan bahlul. Nah, ini udah ada kendaraan, dia nyusahin diri, ya. Maka ini bukan safar, ini kebodohan. Ya, kecuali mungkin ada event tertentu mungkin. Nah, jadi ini bukan safar walaupun sehari dia berjalan. Dari sini ke Bandung atau enggak, dari sini ke Jasinga misalnya, ya. Di sini ke Jasinga berapa? Bentar, saya pengen lihat di Google Map. Kan sekarang gampang ada Google Map, Pak. Sekarang Allah mudahkan kok apa-apa. Coba dari sini kita mau ke Jasinga. Naik motor 2 jam 34 menit. Jaraknya 79 km. Belum sampai safar ini. Nanggung. Kalau bisa muter-muter dulu tuh di Lewiliang tuh. Biar 5 kiloan, 6 kilo, 85. Iya. Jadi dari jarak, Pak. Enggak peduli dengan waktu, enggak peduli dengan masyaqqah, kesulitannya seberapa. Mudah. Naik mobil sekitar 70 km. Ah, lebih ini lagi, naik motor aja lah misalnya. 79 km. Kalau naik motor kemudian di Bubulak muter-muter dulu di Lewiliang, masuk Lewi dulu misalnya, maka lebih dari 85 maka dia udah tergolong apa? Safar ketika sampai di dalam perjalanan itu safar. Iya.
Ini kalau dari Lenteng Agung ya, kalau dia berangkatnya dari Tebet, nah itu baru mungkin safar mungkin ya. Taib. Ini lewat dari segi jarak. Kalau pakai pendapat ini, maka mobil atau bis antar kota antar provinsi yang dekat atau bis yang dekat Depok ke Jakarta, Depok Pasar Minggu, tapi sekali itu sehari bisa bolak-balik 10 kali, itu bisa lebih dari 85 km. Maka ini juga disebut safar secara hukum. Karena ibrahnya di apa? Di jarak tempuhan. Namun yang seperti ini, walaupun secara urf kita bukan safar, dan secara hukum distance atau jarak itu udah masuk safar, dia baru disebut safar ketika apa? Dia telah menghabiskan 85 km dari perjalanan dia angkot. Kan ada angkot Depok Pasar Minggu yang warna coklat, masih ada nggak Pak? Masih ada nggak itu? Masih, Masya Allah, legendaris itu, Masya Allah. Iya, begitu. Iya. Bahkan ini yang komuter lain kan lebih mudah. Masinis dalam sehari Beos ke Bogor, coba berapa jauhnya tuh? Coba Pak. Ini apa namanya, Jakarta Kota ya, bukan Beos. Beos sekarang nggak ada Pak. Beos itu nama dulu ya. Jakarta Kota atau beda ya, Jakarta Kota ke Stasiun Bogor. Berapa jaraknya di Google? 60 km satu trip. Sebenarnya pas di sini balik lagi nanti kan ke Beos Jakarta Kota 120 km. Maka kalau pakai pendapat ini, itu sudah sehukum dengan safar. Iya. Maka diberi udzur untuk apa? Qasar salat ketika safarnya itu. Namun safarnya kapan? Di mana? Di keretanya, di mobilnya. Pas udah sampai stasiun tujuan, habis ketentuan safarnya. Paham gak Pak? Misal Anda masinis, trayeknya Jakarta Bogor, di waktu dalam durasi jam 6 pagi sampai jam 10, itu Anda ditugaskan untuk jadi masinis mengendarai kereta api komuter Jakarta ke Bogor. Jam 6 berangkat, jam 8.30 sampai Bogor, misal saya, atau jam 8 sampai Bogor. Kemudian kan kereta itu balik lagi ke Jakarta Kota, ya enggak? Terhitung di sini sebagai safar kapan? Di kereta, karena dia di perjalanan safarnya. Adapun ketika sampai di Jakarta Kota balik lagi, dah selesai dinas, apakah dia masih safar? Tidak safar, karena dia sudah habis masa kerjanya hari itu, dia tidak jalan kemana-mana lagi. Dia sudah dalam kondisi apa? Tahu dia tuh dalam kondisi di kotanya, selesai. Begitu Pak, begitu. Ya, seperti itu. Nah sekarang gokar bisa, tapi baru disebut safar dengan syarat apa? Dia sudah melewati jarak 85 km. Satu, dan dia masih di area, selama dia berada di area yang bukan area rumahnya. Misal dia gokar nih, rumah Lenteng Agung sini nih. Ditanya orang mana ente? Orang Lenteng Agung. Berarti batasan wilayah dia adalah batasan yang disebut Lenteng Agung. Keluar dari Lenteng Agung maka udah bukan di wilayahnya berarti. Taib. Sekarang dia kan nggak tahu berapa jarak kilometer yang akan dia habiskan pada hari itu, ya kan? Kan nasib-nasiban, nggak tahu. Tek klik, ada yang masuk, ya. Masuk dari jemput di depan As-Sofwa, orangnya minta ke Babelan Bekasi. Lumayan, berapa puluh kilometer gitu, lumayan tuh. Itu aja nggak tahu, mungkin 30 atau 40 kilometer, lumayan, ya kan? Dah nganter kan, sampai Babelan ada lagi alarm masuk nih konsumen dari Babelan minta diantar ke BSD. Jadi itu jauh itu Pak, coba aja, ya kan? Babelan ke BSD berapa kilometer itu? Nah
Di mobil itu kan, wah ini kalau dihitung-hitung lebih dari 85 km. Ya gak? Sampai BSD, dia kan masih di mobil. Apakah dia sedang berada di Lenteng Agung? Enggak. Maka dia dalam hukumnya hukum safar ketika itu. Hukum safar. Karena jarak yang telah dia ditempuh. Nah, datang lagi ada apa namanya? Alarm lagi. Alarmnya ini apa? Dia dari BSD ke Lenteng Agung. Pas banget nih jalan pulang. Pas banget jalan pulang. Dia kan statusnya masih apa? Masih safar secara jarak. Dia jalan ke Lenteng Agung ini. Boleh nggak di tengah perjalanan ke Lenteng Agung dia mengqashar salat dan menjamaknya? Jawabannya boleh, karena dia sedang dalam kondisi safar secara hukum jarak. Nah, ketika sampai Lenteng Agung, masuk Lenteng Agung ya. Atau seenggaknya Lenteng Agung tapi bagian seberang gitu. Apakah dia sudah masih musafir? Sudah bukan musafir, dia sudah berada di daerahnya. Begitu, Pak. Begitu. Ya. Kecuali pas sampai Lenteng Agung dia masih nerima orderan. Kemana? Margonda. Nah, jalan ke Margonda. Lah dia berarti apa? Berarti dia nggak menganggap ini sebagai daerahnya. Berarti dia lanjut, ya berarti dia masih di kondisi safar, Pak. Begitu. Iya. Apalagi kalau sampai malam gitu kan. Begitu. Tapi rata-rata orang Gokar nggak ngerti hukum ini. Malah yang ajaibnya banyak yang nggak sholat. Saya jamaah aja gitu. Jamaah apa? Jamaah akhirat gitu. Baru di akhirat nanti nyesel. Tadi ini hukum secara jarak. Ini yang pendapat pertama, Pak. Pendapat kedua, pendapat kedua, safar kata para ulama disebut safar itu diambil dari uruf, yaitu kearifan lokal, dari mindset kaum orang yang safar ini. Bagi orang Jakarta ke Jasinga itu safar bukan. Ini pendapat kedua. Kalau ke Jasinga dianggap bukan safar, maka bukan safar. Begitu. Namun pendapat kedua ini kalau direfleksikan di Indonesia kurang cocok, Pak. Karena kita itu nggak memiliki uruf. Orang bisa beda-beda pendapat dalam masalah ini, bisa acak adul. Bagi antum ke Jasinga mungkin safar karena ngerasa jauh. Bagi sebagian orang menganggap Jasinga kan Bogor. Bogor mah bukan safar, padahal itu ujung Bogor menuju Banten. Jadi beda-beda orang. Enggak? Begitu. Kadang-kadang bagi kita nih, mau kemana mah? Mau ke Sukabumi? Ah, deket. Berarti bukan safar dong. Padahal Sukabumi kota pula, itu kan udah safar. Gitu loh. Maka supaya tidak rancu, kita kembali aja ke jarak. Begitu. Itu yang lebih sahih. Nah, maka seseorang ketika apalagi dia lagi nyari nafkah, dia safar, kemudian ada beberapa faktor lainnya seperti hati itu betul-betul syahdu, maka ini lebih terkabul doanya. Ya begitu ya. Wallahu alam. Kemudian yang kedua di antara faktor terkabulnya doa, terjadinya kerendahan diri dalam bentuk pakaian dan penampilan yang kusut dan berdebu. Kerendahan diri. Ini juga di antara sebab-sebab terkabulnya doa, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Muslim. Rubba ash'ath aghbar dhi timraini madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la barrah. Betapa banyaknya orang yang berambut kusut dan penampilan berdebu yang hanya memiliki 2 helai pakaian usang ditolak di depan pintu. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan membuktikan sumpahnya. Jadi gini, ini jangan disalahpahami. Ada orang yang memang rambut kusut, penampilan berdebu, asy'ath aghbar, terus cuman punya dhi timrain, hanya memiliki 2 helai pakaian usang. Timrain di sini 2 helai, yaitu pakaian atas dan pakaian bawah, dan dua-duanya usang karena ini fakir. Ya. Madfu'un bil abwab, kalau di pintu-pintu rumah orang ditolak dia. Yaitu seperti pengemis gitu.
dia nggak punya apa-apa, minta bantuan, ditolak di mana-mana. Maka lau aqsama 'ala Allahi la barrah. Tapi kalau dia bersumpah akan sesuatu dan dia bersumpah atas nama Allah, Allah tak akan membuktikan sumpahnya, saking orang ini baik, saleh, dan ujiannya besar sehingga fakir. Maka yang seperti ini lebih mustajab doanya, maka hati-hati ya. Cuma yang seperti ini kalau direfleksikan di zaman sekarang enggak nyampe, Pak. Enggak bisa. Kalau kita lihat nih di jalanan-jalanan, antum punya toko di pinggir jalan, banyak pengemis, banyak pengamen. Dari yang bawa gitar, ondel-ondel, kenceringan atau misalnya itu, atau yang murni minta-minta gini, itu banyak. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka termasuk dalam hadis ini? Kalau kita melihat kenyataan enggak, karena mereka murni mengemis, enggak mau kerja. Banyak yang kayak gitu dan menganggap bahwa saya mengemis itu kerja. Adapun yang seperti ini, memang dia nggak punya apa-apa dan nggak bisa ngapa-ngapain selain minta. Adapun orang sekarang itu, mereka memang bisa sebenarnya untuk melakukan pekerjaan, namun mereka memilih cara seperti ini. Ini yang dilarang dalam Islam. Ya. Maka orang yang kusut dan penampilannya berdebu ini menjadi faktor kalau dia berdoa terkabul. Ya. Kalau dia berdoa terkabul. Karena apa? Karena penampilannya lusuh. Bukan dengan kesengajaan. Hadis ini tidak bisa menjadi dasar untuk wali-wali yang mereka sebut wali majdzub. Wali majdzub. Wali majdzub itu makin gila nih makin wali. Makin acakadul makin wali. Cuman pakai kaos kutang, celana pendek, rambut gimbal, ngerokok, isi rambutnya kecoa, kutu dan semisalnya, makin wali. Sampai dicium tangannya oleh para santri atau bahkan kiai pun nyium tangannya. Ini enggak masuk di sini. Beda orang nih. Yang seperti itu dibilang manusia itu udah bagus itu. Salat kagak, buka aurat, kemana-mana pamer puser, udelnya begentayangan kemana-mana. Wali dari mana? Sementara yang seperti ini, asy'ath aghbar dhi timrain, dan terhinakan dia, madfu'un bil abwab. Kalau dia minta sama orang melecehkan dia. Beda dengan yang disebut wali majdzub ini, itu malah justru nyari duit supaya buat beli rokok. Tapi diwalikan oleh banyak orang. Subhanallah. Penipu dengan kewalian dan menghinakan kewalian terhadap Allah Azza wa Jalla, menghinakan wali-wali yang benar ke Allah Azza wa Jalla. Iya, jadi sampel sekarang kan jadi wali itu yang kayak gitu tuh wali itu. Subhanallah. Sedangkan yang alim benar yang bagus penampilannya dibilang munafik. Enggak usah munafik lah gitu kan. Tapi yang jelas-jelas menampakkan keburukan malah dibilang wali. Jangan terpedaya dengan don't judge a book by its cover. Iya. Lah kalau buku udah covernya jelek, aurat, lah ngapain dibuka? Ya. Jadi jangan hakimi buku dari covernya. Ya. Dari dalilnya pakai kayak gitu. Jangan tertipu dengan penampilan. Boleh jadi dia memang rambutnya acakadul, udelnya itu tersiar kemana-mana, dan idalnya, giginya, jigongnya, baunya itu luar biasa. Tapi di balik itu dia dekat sama Allah. Dekat dari mana? Dekat dari mana? Dipanggil sholat aja nggak nyaut, nggak jawab. Ke masjid aja nggak pernah. Ajaibnya ada video orang-orang masjid mengagungkan wali-wali seperti ini, dimasukin, dia sambil ngerokok, kempus, dibawa masuk, digadang-gadangin, ditaruh di mimbar, diminta berkahnya, diciumin tangannya. Mbok ya kalau gila itu biar dia aja napa, jangan semuanya gitu loh. Kenapa diborong kegilaan ini oleh orang-orang yang mewalikan yang seperti ini? Ini kan penyesatan dan penghinaan terhadap Islam sebenarnya, bikin malu. Kita udah banyak sesuatu yang mempermalukan kita, ini nambah malu, di videoin lagi, tersebar.
Orang-orang kafir dari kalangan barat melihat, tuh kan, bahlul kan, kata mereka. Kelihatan kan bahlulnya ini orang Islam yang kayak gini dipuja-puja, yang alim dihina-hina. Kebalik. Ya. Jadi jangan dipikir sengaja menjelekkan diri, mengusutkan diri, penampilan dijelek-jelekin. Itu justru tanda-tanda kemunafikan. Dan sebagaimana ini yang dipakai oleh beberapa dari ekstremis sufi. Beberapa sufi yang ekstremis, mereka menampilkan, menzohirkan apa? Mazhar miskin, fakir. Bajunya kucel. Ya. Emang pakai apa? Jubah putih, tapi yang kadang ada bercak kotor, ya apa? Lumpur tanah. Baunya itu baunya itu sampai orang itu nggak bisa mendeskripsikannya. Ya, Anda pernah ketemu dengan orang ini, akidahnya akidah rasionalis Mu'tazilah, ikhwan. Anda pernah ketemu di daerah Pulau Gebang, dan dia punya ilmu, dia lulusan pesantren, dan akidah Mu'tazilah rasionalis menuju liberalis, dan mengajak untuk berpikir rasional, hafal dia dari dalil, bisa bahasa Arab, ngomong semana. Ketika Anda sholat di sampingnya, itu Anda belum pernah nyium bau keringat yang sepekat bau dia. Pekat banget itu. Mungkin kalau pakai kerokan di lehernya, itu mungkin dakinya itu tebel banget itu mungkin. Ini kayak nggak pernah mandi ini orang. Sudah tua orangnya, mungkin usia 55. Jenggotnya sudah putih. Terus pakai sorban. Mirip jemaah tabligh, tapi dia bukan jemaah tabligh. Bukan jemaah tabligh. Bahkan jemaah tabligh masih lebih mending mungkin aromanya. Yang ini duduk soal di samping dia, kita nggak mikirin surga, mikir kuburan. Jadi ya mikir kayak gini baunya gitu loh, pekat baunya. Habis itu ngajak diskusi, dan beberapa metode pemikirannya menuju ke kufuran. Subhanallah. Ya, apakah yang seperti ini yang dimaksud? Sengaja nggak pernah mandi. Ya, memang di zaman Nabi itu paling minimal mandi itu seminggu sekali. Tapi itu kan dalam rangka mandi junub. Nggak normal kalau udah punya istri tapi seminggu sekali atau 2 minggu nggak pernah mandi junub, itu nggak normal. Antum fungsi istri antum apa terus? Kecuali yang sudah tidak bersahwat ya, mungkin faktor usia dan lainnya. Tapi kalau memang sengaja nggak pernah memandi supaya apek, supaya bau, supaya makin wali, ini nggak masuk hadis ini. Jadi adanya kerendahan diri dari bentuk pakaian dan penampilan yang khusus dan berdebu kontekstual ketika lagi safar, lagi fakir beneran, bukan memiskinkan diri, bukan sengaja nggak ngurus. Jangan, kalau ini mah nggak bener. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Lah kalau sengaja lepek, apek, bau. Ke masjid aja, ya Rasulullah aja itu nggak suka dengan pohon bawang. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya tanaman bawang ini adalah tanaman yang khabith. Khabith di sini bukan berarti najis atau haram, tetapi rodi rendah karena baunya kalau habis makan bawang yang belum dimasak. Makan bawang itu makruh ketika belum dimasak. Tapi kalau udah dimasak atau direbus itu tidak makruh. Jangan salah paham. Boleh makan bawang itu boleh. Boleh ketika udah direbus karena tidak menimbulkan bau. Tapi kalau belum direbus, belum dimasak gitu, maka itu yang makruh. Tapi halal tapi makruh. Boleh tapi makruh. Ya. Dan sampai Nabi mengatakan jangan dekati masjidku orang yang baru makan yang seperti ini. Lihat. Karena apa? Baunya tuh ganggu orang sholat, sampai ganggu malaikat bahkan. Sekarang kalau sengaja bikin apek, bikin bau masjid, emang masuk sini? Enggak masuk. Sengaja, yang sengaja ya. Kalau misalnya enggak sengaja, enggak nyadar atau mungkin punya penyakit, itu dimaklumi ya. Begitu juga dengan yang semanzilah dengannya, jengkol. Iya. Makan jengkol boleh, ya boleh, nggak dilarang. Tapi kalau bisa
jangan yang bau lah gitu. Kalau ke masjid, kalau bisa bacanya itu pas baca ayat, baca jangan alhamdulillah. Kasihan orang samping mungkin banyak, kasihan saudara kita di samping kita yang mereka juga punya masalah banyak. Jangan perbanyak masalah mereka dengan bau mulut kita kalau bisa. Ya. Orang mau khusyuk salat makin khusyuk dia. Makin khusyuk mikirin bau apa ini kayak gini banget. Ya. Tapi tidak haram, cuma berusahalah untuk jangan keterlaluan. Begitu. Nah, dan ketika Nabi SAW keluar untuk melaksanakan salat istisqa, minta hujan, beliau keluar dalam keadaan menghinakan diri, merendahkan diri dan tunduk. Pakaian tetap normal, tapi di sini menghinakan diri di hadapan Allah. Ikhwan, menghinakan diri di hadapan Allah itu enggak dengan cara antum menjelekkan pakaian antum sekarang, enggak. Karena menghinakan diri di hadapan Allah itu amalan qalbu. Pakaian itu boleh jadi pakaian standar aja biasa gitu loh. Ya. Biasa, pakaian biasa, enggak harus mewah juga, menghinakan diri kepada Allah. Dia di kalbu kita ada rasa hina gitu. Ya begitu. Ya, bukan malah kemudian cari pakaian yang paling jelek, yang ada bercak darahnya, ada robekannya. Ibnul Jauzi rahimahullah itu adalah ulama yang paling menentang yang seperti ini. Kan di zaman beliau abad ke-7 Hijriah tahun 600-an, di zaman beliau banyak orang-orang yang pakai pemahaman sufi yang versi sederhana, yang kata Ibnul Jauzi menzahirkan kesederhanaan namun hatinya serakus Fir'aun. Penampilannya seperti orang fakir tetapi hatinya seperti Fir'aun, rakus dunia. Hati-hati ya. Boleh jadi ada orang kaya, mobilnya hebat, mewah, Masya Allah, tapi hatinya itu enggak ke dunia, ke akhirat. Itu banyak, alhamdulillah. Boleh jadi ada pengemis, pakainya compang-camping, tapi hatinya selalu ke dunia, itu yang jelek. Ya, jadi janganlah kita menampakkan seolah-olah polos, ya, lirih, luluh hatinya, compang-camping pakaiannya, kucel dan seterusnya, supaya dibilang sederhana, yang ternyata tujuannya adalah untuk ngintip dompet jemaah, ngintip donasi umat. Ini kan memanfaatkan kesederhanaan demi mencapai kemewahan. Ini munafik yang seperti ini dicecar habis-habisan oleh Ibnul Jauzi di kitab Talbis Iblis, terutama itu. Talbis Iblis, pemalsuan yang dilakukan oleh iblis. Orang-orang seperti ini memalsukan keadaan, memalsukan kondisi hatinya, menzahirkan seolah-olah hatinya itu tawadu, khudu, rendah hati, sederhana, tidak mengharapkan dunia. Ternyata hakikatnya adalah dia lebih rakus seperti Firaun. Begitu. Maka di sini ibrahnya bukan hanya bajunya yang sederhana, tetapi hatinya memang merendahkan diri di hadapan Allah ketika berdoa. Dan itu kedua ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama safar yang panjang sebab terkabulnya doa. Yang kedua terjadinya kerendahan diri. Di antaranya seperti pakaian dan penampilan yang kusut dan berdebu ketika di kondisi sulit. Ya. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan ke langit. Ini adalah di antara adab-adab berdoa yang dengan sebabnya doa diharapkan dikabulkan. Ya. Ya, insyaallah kita akan lanjut pada pekan keempat insyaallah, karena waktu sudah habis. Kita lanjut pekan keempat, 2 pekan lagi insyaallah kita teruskan sebab-sebab terkabulnya doa. Kita baru habiskan 1 dan 2, 3 dan 4 insyaallah pada pertemuan mendatang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.